Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian beserta keluarga dan sanak saudara dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak yang berbahagia, coba kalian buka buku paket kalian halaman 21. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari surat Al-Ma'un. Baiklah, kalian perhatikan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, perlukah anak-anak ketahui surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dari seluruh surat di dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 114 surat. Jadi di dalam Al-Quran jumlah seluruh surat ada 114. Surat Al-Ma'un menempati urutan ke-107. Perlu anak-anak ketahui surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Nama Al-Ma'un itu diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Sedangkan arti dari Al-Ma'un adalah barang berguna. Surat Al-Ma'un turun sesudah surat At-Takasur. Jadi secara garis besar surat Al-Ma'un surat ke-107 terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Namanya diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7, artinya barang berguna, dan diturunkan setelah surat At-Takasur. Nah, anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian mempelajari pengertian surat Al-Ma'un, sekarang perhatikan redaksi penulisan surat Al-Ma'un. Pak Ahmad akan membacanya, kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.
Nah, setelah kita mempelajari redaksi penulisan surat Al-Ma'un, mari kita terjemahkan surat Al-Ma'un. Aro'aita, tahukah kamu, alladzi, orang, yukadzibu, yang mendustakan, ad-bidin, agama. Aro'aita alladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Ayat kedua, fadzalika, maka itulah alladzi, orang, yad'u, yang menghardik, al-yatim, anak yatim. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak mendorong, ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Ayat keempat, fawailun, maka celakalah, lil musallin, orang yang sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, orang yang sholat kok celaka itu bagaimana? Ini masih ada kelanjutannya. Yang celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum, yaitu orang-orang an sholatihim, terhadap sholatnya, syahun, yang lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, ayat ke-6, yaitu yang berbuat riya. Riya itu ingin atau memamerkan sesuatu di hadapan orang lain, tujuannya supaya ia dipuji oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, wa yamna'una, dan enggan memberikan al-ma'un, bantuan atau barang berguna, dan enggan memberikan bantuan. Ini merupakan terjemah dari surat Al-Ma'un. Jadi Al-Ma'un tadi namanya diambil dari ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Setelah kita mempelajari terjemah, apa kandungan dari surat Al-Ma'un? Kandungannya yang pertama, larangan menjadi pendusta agama. Yang kedua, larangan menghardik anak yatim. Yang ketiga, perintah melaksanakan sholat dengan baik dan benar karena Allah. Yang keempat, anjuran memberi makan kepada fakir miskin. Yang kelima, perintah menolong sesama dengan barang bermanfaat. Dan yang keenam, ancaman neraka bagi para pendusta agama. Ini kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mempelajari pengertian, redaksi penulisan, terjemahan, dan kandungan dari surat Al-Ma'un, yang terakhir Mbak Ahmad akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Perlu anak-anak ketahui asbab. Apa itu asbabun nuzul? Asbab itu adalah jamak dari kata sababun, yang artinya adalah sebab. Sedang an-nuzul itu artinya turun. Jadi makna tekstual dari dua kata itu asbabun nuzul adalah sebab-sebab turun. Jadi kalau ada asbabun nuzul surat Al-Ma'un, berarti sebab-sebab turun surat Al-Ma'un. Nah, perlu anak-anak ketahui apa penyebab surat Al-Ma'un itu turun. Yang pertama yaitu ada sebab ayat 1 sampai 3. Kenapa surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 itu turun? Yaitu pada suatu ketika
Itu ada seorang anak yatim yang datang untuk meminta sedikit daging yang telah disembelih. Namun ia tidak memberikannya, bahkan menghardik. Menghardik itu apa? Menghardik itu ya, apa itu? Berkata yang nggak enak, nyeneni nek basa Jawa nyeneni, dan mengusir anak yatim tersebut. Maka turunlah surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Sedangkan penyebab turunnya surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 itu berkenaan dengan kaum munafikin, kaum munafik yang gemar pamer sholat. Pamer sholat berarti dia melakukan perbuatan riya, memamerkan sholatnya di hadapan orang lain. Kaum munafikin itu kikir atau bakhil memberi pinjaman kepada kaum mukminin dan meninggalkan sholat. Maksudnya dia ketika ada orang banyak melakukan sholat, tapi ketika tidak ada orang tidak mengerjakan sholat apabila tidak ada yang melihatnya. Mereka juga menolak memberi bantuan atau pinjaman. Itu adalah sifat dari orang munafik. Jadi ketika mereka berada di hadapan orang banyak, mereka sholat dengan sungguh-sungguh, tapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, mereka meninggalkan sholat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Maun. Mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga majlis pada pagi hari ini menjadi berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.